Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnur dengan NIM 2443065. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Optimasi Jaringan dengan Virtual LAN atau VLAN untuk meningkatkan efisiensi data transfer yang ditulis oleh Wisnul Amisya dan Fitria pada tahun 2025. Jadi jurnal ini membahas bagaimana penerapan VLAN dapat meningkatkan performa jaringan komputer terutama dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, data, dan meningkatkan efisiensi transfer data. Jadi di era digital saat ini jaringan komputer menjadi kebutuhan utama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perkantoran, ataupun perusahaan. Hampir semua aktivitas pertukaran informasi bergantung pada kualitas jaringan yang digunakan. Namun, masih banyak jaringan yang belum dikelola secara optimal. Salah satu masalah yang sering terjadi ialah tingginya broadcast traffic, yaitu penyebaran data ke seluruh perangkat dalam jaringan, meskipun tidak semua perangkat membutuhkan data tersebut. Kondisi ini menyebabkan penggunaan bandwidth menjadi tidak efisien, terus meningkatkan risiko kemacetan jaringan, serta dapat mengurangi keamanan jaringan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mengusulkan penggunaan VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN memungkinkan jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis sehingga lalu lintas data dapat lebih terkontrol. Efisiensi bandwidth meningkat dan keamanan jaringan menjadi lebih baik. Terus untuk penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama tuh mengetahui pengaruh penggunaan VLAN terhadap kinerja jaringan komputer. Yang kedua, membandingkan kondisi jaringan sebelum dan sesudah penerapan VLAN. Terus yang ketiga, melihat peningkatan performa jaringan berdasarkan nilai latensi. Dan yang terakhir, memberikan gambaran mengenai pemanfaatan VLAN dalam pengelolaan jaringan modern. Nah, di sini di jurnal ini menggunakan metode kuantitatif ya teman-teman, dengan pendekatan eksperimen berbasis simulasi jaringan komputer. Nah, peneliti membuat dua skenario jaringan yang memiliki kondisi hampir sama. Untuk skenario pertama menggunakan jaringan tanpa VLAN seperti yang ada di layarnya teman-teman. Ini yang di kanan tanpa menggunakan VLAN. Terus skenario keduanya menggunakan VLAN. Yang ini menggunakan VLAN yang di kiri. Terus hasil dari kedua skenario kemudian dibandingkan untuk melihat pengaruh penggunaan VLAN terhadap performa jaringan. Dalam proses pengujian digunakan tool Cisco Packet Tracer. Tahapan penelitian dimulai dari mempelajari konsep VLAN, terus merancang topologi jaringan, menjalankan simulasi, mengumpulkan data hasil pengujian, hingga melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Nah, untuk hasil penelitian penggunaan VLAN terbukti memberikan peningkatan performa jaringan yang cukup signifikan, yaitu nilai latensi berhasil diturunkan dari 6,5 milidetik menjadi 3,2 milidetik. Selain itu, throughput juga meningkat dari 35 Mbps menjadi 48 Mbps. Bisa kita lihat dari sini ya teman-teman. Nah, ini tanpa menggunakan VLAN. Bisa dilihat dari ini di bagian VLAN ini ada nomor satu, berarti VLAN-nya hanya satu. Maksudnya semua jaringan terhubung semua. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nih, yang time ini tuh latensinya. Latensinya tuh bisa mencapai 6 sampai 7 milisecond. Ini tanpa menggunakan VLAN. 6 sampai 7 milisecond. Terus setelah menggunakan VLAN, nah di sini bisa dilihat ya teman-teman, VLAN tuh. Ada VLAN 1, 10, 20, 30. Nah, ini dengan menggunakan VLAN. Nah, bisa dilihat latensinya di sini. Latensinya berhasil menurun ya teman-teman. Yaitu hanya 3 sampai 4 milisecond. Jadi, VLAN tuh berpengaruh untuk latensinya ya teman-teman, sudah terbukti. Terus
Penelitian juga menunjukkan bahwa broadcast traffic menjadi lebih rendah dan jumlah tabrakan data atau colisioning berkurang. Hal ini membuat jaringan menjadi stabil dan efisien. Kita lihat trafiknya teman-teman. Nah, ini menggunakan VLAN. Bisa dilihat dulu. Ini menggunakan VLAN. Mereka hanya mengirim ke VLAN 10. Sedangkan tanpa menggunakan VLAN, nah, tanpa menggunakan VLAN nih, mereka tuh langsung menyebar ke semua PC ya teman-teman. Seperti Tidak seperti yang menggunakan VLAN, jika kita hanya ingin mengirim ke VLAN 10, maka akan terkirim ke VLAN 10. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, hmm, yaitu penyebaran data ke seluruh perangkat dalam jaringan meskipun tidak semua perangkat membutuhkan data tersebut. Nah, ini ya teman-teman yang menyebabkan penggunaan bandwidth menjadi tidak efisien, meningkatkan risiko kemacetan, karena mereka tuh langsung menyebar ke semua perangkat. Iya. Terus ini juga dapat mengurangi keamanan jaringan ya, teman-teman. Nah, eh kenapa ini dapat mengurangi keamanan jaringan? Karena jika sebuah perangkat terkena hack, ini kan tanpa menggunakan VLAN, jadi mereka ini semuanya terhubung menggunakan satu IP. Jika mereka kena hack, semuanya bakal kena hack. Berbeda dengan menggunakan VLAN. Misal, VLAN IP-nya dihack. Ternyata yang dihack VLAN yang 10, IP VLAN 10. Jadi yang kena hack tuh hanya VLAN 10 ya teman-teman. Jadi VLAN 20-nya tuh aman. Namun ini tidak namun bisa juga terjadi keduanya dihack. Tapi setidaknya kita udah mencoba yang terbaik ya teman-teman dengan menggunakan VLAN agar hack tidak terjadi ke semua perangkat. Nah, semoga juga tidak terjadi hack. Terus selanjutnya, menurut analisis peneliti, peningkatan tersebut terjadi karena VLAN mampu membatasi penyebaran penyebaran broadcast hanya pada kelompok perangkat tertentu. Dengan demikian, bandwidth dapat digunakan secara lebih efektif dan tidak terbuang untuk lalu lintas data yang tidak diperlukan. Selain meningkatkan performa, VLAN juga memberikan keuntungan dari sisi keamanan karena akses antar segmen jaringan dapat dibatasi sesuai kebutuhan. Untuk kelebihan dan kekurangan, untuk pertama pertama kita bahas kelebihannya. Nah, untuk kelebihan yang pertama tuh hasil penelitian disajikan secara jelas dan terukur menggunakan parameter latensi. Terus yang kedua, penelitian menggunakan tools profesional. Yang ketiga, adanya perbandingan langsung antar jaringan dengan VLAN dan tanpa VLAN membuat VLAN dapat terlihat dengan jelas. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tuh teman-teman. Saat menggunakan VLAN, latensinya tuh hanya 3 sampai 4. Sedangkan tanpa menggunakan VLAN itu bisa mencapai 6 sampai 7. Bisa dilihat kan perbedaannya. Terus tapi penelitian ini juga punya beberapa kekurangan ya. Karena penelitian ini hanya dilakukan dalam bentuk simulasi yaitu di paket tracer ini. Jadi belum tentu sama ketika diterapkan pada jaringan nyata. Selain itu, parameter pengujian masih terbatas pada latensi serta belum membahas performa VLAN pada jaringan berskala besar. Dari hasil analisis jurnal ini dapat disimpulkan bahwa VLAN merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan performa jaringan komputer. Penerapan VLAN mampu menurunkan latensi, meningkatkan throughput, mengurangi broadcast traffic, serta membuat penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien. Selain itu, VLAN juga membantu meningkatkan keamanan dan mempermudah pengelolaan jaringan. Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa VLAN sangat layak ya teman-teman. Tadi juga teman-teman sudah melihat perbedaannya,
Terus trafiknya, jika jika tanpa VLAN mereka menyebar ke semuanya. Jika menggunakan VLAN mereka tersebar ke IP yang dituju atau VLAN. Eh, jadi ini sangat layak digunakan pada lingkungan jaringan yang memiliki banyak penggunaan dan membutuhkan performa yang lebih baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.